Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Elda Verdanasari dengan NIM 17050974006 Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas mengenai teori wireless radio. Wireless sendiri, seperti yang kita tahu, merupakan jaringan tanpa kabel atau Wi-Fi, dan radio sendiri merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Jadi, gelombang ini melintas dan merambat lewat udara, dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa di udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium mengangkut seperti molekul udara. Jadi, untuk gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang yang perambatannya tidak memerlukan sebuah medium. Lanjut saja. Nah, di sini ada hubungan panjang gelombang dan frekuensi pada gelombang elektromagnetik. Jadi di sini ada sebuah rumus, yaitu di mana lambda atau panjang gelombang dengan satuan meter sama dengan C, yaitu konstanta, merupakan kecepatan cahaya per frekuensi dengan satuan Hertz. Jadi frekuensi ini merupakan panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah, di sini ada contoh kasus. Pada frekuensi 2400 MHz, yaitu lambda 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon per 2,4 kali 10 pangkat 9 Hz, yang dijadikan meter yaitu 0,125. Jika dijadikan cm, maka panjang gelombangnya menjadi 12,5. Nah, di sini ada konstanta tersebut 3 kali 10 pangkat 8 itu sama saja dengan kecepatan cahayanya 300 juta meter per sekon. Nah, di sini ada Tx power. Tx power ini garis besarnya yaitu merupakan daya pemancar pada perangkat wireless mikrotik. Nah, di sini disebutkan satu persatu, yaitu yang pertama, daya yang keluar dari sebuah radio akan menentukan banyak hal, termasuk jarak yang dapat tercapai, kuat lemahnya penetrasi, dan seberapa besar bandwidth yang akan diperoleh. Lalu yang kedua, di sini satuan dari power tersebut adalah decibels. Yang ketiga, decibels ini merupakan nilai pengukar relatif dari dua nilai power, dan desibel merupakan nilai tanpa dimensi. Lalu, decibels ini merupakan nilai pembanding untuk pengukuran relatif terhadap nilai 1 mW. Lalu yang keenam, satuan lain dari Tx power adalah mW atau miliwatt. Yang ketujuh yaitu formula konversi dB ke miliwatt. Yaitu dBm sama dengan 10 log dikali P dikali miliwatt. Nah, di sini ada ibaratnya rumus singkat untuk mengingat konversi dB ke miliwatt. Jadi di mana ada penambahan 3 dB, maka P kali 2 dari miliwatt. Dan di mana ada kurang dari 3 dB, maka P kali dibagi 2 dari miliwatt, dan plus dB, maka P kali 10 miliwatt, dan min 10 dB, maka P dibagi 10 miliwatt. Nah, di sini saya sudah ada contoh yang mana saya jelaskan ada soal yang mana ada 100 mW untuk mencari dBm. Nah, di mana 100 ini itu kan mencari dBm, maka berapa kali berapa yang menghasilkan 100? Nah, kita harus angkanya harus menentukan rumus yang sudah tersedia. Maka kalau mencari dBm, maka di sini berapa kali berapa yang menghasilkan 100, yaitu 10 kali 10. Ya, berarti 10 kali 10 dirubah menjadi miliwatt, maka atau kan miliwattnya itu dari 100 itu 10 kali 10, maka dijadikan dBm mana? Kalau jika P dikali 10, maka ditambah 10. Nah, di sini 10 tambah 10 sama dengan 20 dB. Jadi menghasilkan 20 dB. Nah, kalau ada soal lagi, 20 dB sama dengan berapa miliwatt? Nah, kebalikannya nih, kalau misalnya 20, berapa tambah berapa yang menghasilkan 20? Nah, kalau dilihat 10 tambah 10, 10 tambah 10, lalu kita lihat lagi. Jika penambahan 10, maka dikali berapa? Nah, maka dikali P kali 10 mili
watt karena kita mencari miliwattnya. Berarti 10 kalau dengan 10 dikali 10 maka menghasilkan 100 miliwatt. Sama kan kalau di sini kita mencari 100 miliwatt dengan mencari 20 dB hasilnya sama. Nah, di sini juga ada kondisi di mana ada pembagian yang mana soalnya ada 500 miliwatt sama dengan berapa dB. Kita lihat kalau tadi miliwatt berapa kali berapa yang sekiranya menghasilkan 500. Nah, di sini 10 kali 10 kali 10 dibagi 2. Kenapa kok ada dibagi 2? Karena menyesuaikan dengan konversi dB to miliwatt. Bisa saja sebetulnya 10 kali 10 dikali 5 langsung. Akan tetapi pada perkalian 5 itu tidak ada di konversi dB to miliwatt. Maka dijadikan 10 kali 10 kali 10 dibagi 2, maka menghasilkan 5. Kita lihat di sini kalau jika ada perkalian 10 maka dB-nya 10. Jadi 10 tambah 10 tambah 10. Nah, di sini ada pembagian 2. Jika ada pembagian 2 dari miliwatt, maka dB-nya yaitu min 3. Min 3. Maka jika dihitung menjadi 27 dB. Nah, sekian itu perhitungan singkat mengenai konversi dB to miliwatt. Langsung saja. Di sini ada RX sensitivity, yaitu semua radio memiliki batas yang mana sinyal radio yang diterima lebih kecil daripada sensitivitas penerimanya. Dan radio tidak akan dapat menerima atau mentransfer data. Lalu yang kedua, sinyal minimum yang diperoleh pada sisi penerima menunjukkan bit error rate atau BER. Jadi hampir semua vendor menggunakan patokan BER dengan nilai 1 dikali 10 pangkat 6. Yang mana satu error bit dalam setiap 1 juta bit untuk menentukan RX sensitivity. Lalu, pastikan Anda memeriksa spesifikasi RX sensitivity pada setiap wireless card yang digunakan. Nah, di sini ada loss kabel. Apa sih loss kabel itu? Jadi, pengguna kabel coaxial yang sangat mempengaruhi besar atau kecilnya sinyal yang akan diterima. Lalu, terdapat beberapa jenis kabel dan masing-masing memiliki karakteristik loss yang berbeda. Nah, di sini ada jenis kabel RG58 dengan loss 1 dB per meter. Lalu ada juga RG213 dengan loss 0,6 dB per meter. Jenis kabel RG174 dengan loss 2 dB per meter, LMR 155 dengan dB 0,55 dB per meter, ada jenis kabel LMR 400 dengan loss 0,22 dB per meter. Nah, di sini ada IRP, yang mana IRP ini merupakan besar sinyalnya dalam dB maupun miliwatt yang terpancar dari sebuah perangkat. Jadi, ini adalah rumusnya dBm radio ditambah dBi antena dikurangi loss. Jadi, maksudnya gimana? RRP ini terbentuk jika atau RRP ini merupakan total energi yang dikeluarkan oleh sebuah access point. Jadi, di sini access point yang disalurkan kepada antena. Jadi, saat sebuah access point ini mengirimkan sebuah energinya ke antena untuk dipancarkan, nah, melalui sebuah kabel untuk mungkin untuk membantu perantaranya. Nah, nantinya akan menghasilkan sebuah IRP gitu. Nah, di sini ada free space loss, yaitu pada saat gelombang terpancar dari antena atau IRP, jarak yang ditempuh sampai tujuan akan menyebabkan penurunan dari sinyal. Penurunan sinyal akibat jarak ini disebut FSL atau free space loss. Jadi semakin jauh jarak, semakin besar free space loss-nya. Jika semakin tinggi frekuensinya, maka semakin besar free space loss. Nah, di sini ada perhitungannya. Free space loss sama dengan 32,4 ditambah 20 dikali log frekuensi ditambah 20 kali log D, itu merupakan jarak. Nah, di sini ada perumpamaan free space loss. Jadi di sini ada mentransfer dan ini menerima. Jadi ini jaraknya. Jika tadi FSL-nya 2,4 guys, maka dengan jarak 5,5 km FSL-nya dihasilkan 114, terus ini FSL-nya 5,7 GHz, maka 122 dan seterusnya. Seperti tadi.
Lanjut lagi yaitu link budget. Jadi sebelum instalasi ada baiknya kita melakukan perhitungan secara teoritis mengenai perkiraan sinyal yang akan diperoleh. Perhitungan link budget ini melibatkan komponen yang merupakan TX power, loss sisi pemancar, antena gain sisi pemancar, ada FSL, antena gain sisi penerima, ada juga loss sisi penerima. Jadi hasil link budget ini akan dibandingkan dengan RX sensitivity dari penerima. Nah, di sini ada sebuah data yang ditransfer melalui pigtail kabel, dan di sini menghubungkan dengan protektor, konektor, lalu dihubungkan kembali, dipancarkan kembali melalui antena dengan panjang jarak path loss over, lalu diterima kembali oleh antena dan disalurkan atau diperantarakan melalui konektor dengan pigtail kabel, maka hasil dari perantara transfer data tadi atau jaringan tadi diterima. Nah, ini contoh kasusnya. Jadi TX ini mula-mula sebelum dipancarkan atau sebelum dikirim ke receiver, TX-nya itu 15 dBm. Nah, setelah melewati rangkaian konektor, terus pigtail kabel, lalu antena memancarkan sebuah gelombang. Nah, diolah kembali, maka menghasilkan RX min 82 dBm. Sekian, itu saja materi yang saya bahas kali ini. Singkatnya, semoga bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Kita jumpa kembali pada pembahasan selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.